Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Naila di Mari Bicara. Di video kali ini kita bakal bahas putar ego yang akan menghancurkan sebuah hubungan. Nah, soalnya saya dapat DM dari salah satu temen Mari Bicara. Dia cerita nih. Tapi sebelum aku kasih ceritanya, teman-teman jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Punya waktu berapa detik? 5 detik mulai dari sekarang. Nah, gimana? Teman-teman udah pada like, komen, dan subscribe kan? Nah, sebelum kita mulai, kita bakal bacain dulu ceritanya nih. Cerita dari salah satu temen Mari Bicara yang udah DM ke IG aku. Oke? Aku bacain ya, nih dengerin. Awalnya nih, Kak, aku boleh cerita nggak? Ceritanya kan kayak gini nih, Kak. Awalnya si cewek nih, kasih inisial atau si cewek aja ya. Awalnya si cewek nggak mau nih sama si cowok karena dia nggak pengen ada ikatan serius. Jadi mereka pengennya ya udah kayak HTS-an gitu ya. Dan lama-lama, tapi nggak tahu nih ya, si cewek nggak mau sama yang cowok karena dia nggak pengen ada ikatan serius. Jadi dia mungkin pengen sekedar teman, atau mungkin dia nggak pengen punya ikatan yang lebih serius lagi kali ya. Dan lama-lama si cowok tetap ngejar, tapi si cewek kekeh pada pendiriannya, nggak mau serius. Dan setelah keluarganya bujuk si cewek, suruh buka hatinya, si cewek nangis dan akhirnya dia luluh sama si cowok. Dia akhirnya mau buka nih hatinya buat si cowok. Tapi karena si cowok udah ngerasa sakit hati karena pernah ditolak berkali-kali, berarti ini ceritanya dia mungkin udah agak lama kali ya, udah agak lama dan udah nembak berkali-kali mungkin. Kayaknya si cewek ini keke banget, teguh pendirian, dan si cowok itu pantang menyerah. Tapi namanya juga batu ya, batu aja kalau ditetesin air lama-lama lubang ya. Sama kayak cowok kayaknya, dia ditolak terus, akhirnya dia ngerasa bahwa sakit hati tapi karena si cowok itu udah ngerasa sakit hati karena pernah ditolak berkali-kali, jadi yang cowok nggak mau sama si cewek dan akhirnya mereka diam selama 3 tahun. Selama 3 tahun coy, mereka itu kayaknya udah sama-sama sayang, tapi mereka kayaknya yang cowok itu udah harga diri, yang cewek itu gengsi. Akhirnya selama 3 tahun mereka diem-dieman. Kayaknya mereka juga mungkin udah deket kali ya keluarganya. Buktinya si cewek dibujuk tuh sama keluarganya. Nah, di sini, dan setelah 3 tahun keluarganya yang pecah coy. Ternyata keluarganya yang pecah, dan ada omongan, emang ya kita tuh negara Indonesia mau diapain lagi. Di sini nih diceritain nih, ada omongan kalau si keluarga si cewek meremehkan dan menjatuhkan keluarga si cowok. Emang bisik-bisik tetangga itu emang paling gimana ya, emang rame di Indonesia ya. Padahal nggak ada sedikit pun omongan. Ya gimana mau ada omongan coy, orang 3 tahun nggak pernah ngomong mereka ya. Hanya karena salah paham dan hanya karena keduanya saling gengsi dan gak mau menurunkan ego, padahal mereka sama-sama sayang. Pada akhirnya si cowok mengabarkan kalau akan segera menikah, dan seminggu setelah keluarganya udah cekcok kan, udah selama 3 tahun kan mereka diem, dan akhirnya 3 tahun juga, setelah 3 tahun itu keluarganya kan pecah. Maksudnya terjadi kayak hubungan nggak baik gitu antara kedua belah pihak. Nah, perpecahan antar kedua keluarga itu, si cowok nikah. Oke, fix. Dan akhirnya si cewek ambiar, alias yang cewek akhirnya ya kretek kali hatinya ya. Oke, di sini buat teman-teman bicara, buat teman-teman Mari Bicara, kita bisa kasih apa ya? Bukan kasih, kita bisa sama-sama belajar bahwa komunikasi itu sangat penting banget. Pentingnya tuh lebih penting daripada apapun. Apalagi
kita itu cenderung, kita kan sama-sama manusia nih, entah laki-laki entah perempuan. Yang laki-laki harga dirinya tinggi, yang perempuan gengsinya tinggi sekali. Akhirnya nggak ketemu lah kita. Makanya Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Biar apa? Biar kita itu bisa saling mendengarkan, bisa saling bicara, dan kita itu bisa duduk bareng. Buat apa? Buat ngobrol. Ngobrol apa? Ya ngobrol hal yang membuat kita kepecah tadi. Gimana ya? Kalau buat teman-teman yang punya permasalahan sama kayak teman kita tadi yang mari bicara, yang udah cerita, mungkin teman-teman bisa komen di bawah dan bisa kasih solusi. Ya meskipun sekarang yang perlu dilakukan sama si cewek itu cuma satu, ikhlas. Karena semua udah terjadi. Maksudnya gini, mau diapain lagi? Dalam artian si cowok juga udah mau nikah, dan nggak mungkin kan dia mau jadi pelakor. Karena ingat, kalau sekalian semua perempuan orang adalah perempuan yang berharga, dan semua laki-laki itu juga laki-laki yang berharga. Jadi nggak ada perbedaan antara kalian laki-laki dan perempuan, sama halnya dalam satu hubungan. Hanya saja di negara kita adatnya itu laki-laki cenderung untuk mengutarakan terlebih dahulu, dan perempuan itu cenderung untuk mendengar atau menerima atau menolak. Padahal kita sebagai perempuan juga boleh mengutarakan perasaan yang kita miliki, karena tidak ada hak yang di situ hanya untuk, tidak ada hak untuk bicara itu hanya untuk laki-laki, dan mengungkapkan perasaan hanya untuk laki-laki. Bahkan dalam undang-undang pun hak menyuarakan pendapat itu juga untuk laki-laki dan perempuan, tidak hanya untuk laki-laki saja. Jadi buat teman-teman, mari bicara sebelum kalian kehilangan orang yang kalian sayang. Mulai dari sekarang pikirkan baik-baik apa yang harus teman-teman lakukan, dan kira-kira menempatkan ego, menempatkan gengsi, menempatkan harga diri di momen seperti ini atau momen yang sedang teman-teman hadapi itu tepat atau tidak. Karena apa? Karena dalam satu hubungan laki-laki dan perempuan itu diperlukan saling percaya. Pertama kan, saling percaya, saling menghargai. Meskipun kita punya ego masing-masing, tapi ada kalanya kita harus meredam ego kita masing-masing. Karena ya bayangin ya, api ketemu api ya panas coy, ya nggak jadilah. Ya sama kayak hubungan kalian, kalau kalian sama-sama ego ya akhirnya ya selesai. Karena kita akan selesai pada ego kita masing-masing. Oke, gimana menurut teman-teman? Ada yang mau mau komentar seputar cerita ini atau bagaimana? Bisa tulis di kolom komentar. Atau teman-teman mau cerita seputar cerita seperti ini atau beda cerita, bisa kirim ke IG-nya aku, nanti tak taruh di sini IG-nya, atau ke email juga bisa tak taruh di sini emailnya, atau bisa juga teman-teman langsung ini tulis di kolom komentar ceritanya, oke? Karena setiap manusia itu berhak untuk bahagia, dan hal yang perlu banget sekarang dilakukan untuk yang tadi, buat cerita yang tadi nih, buat laki-lakinya atau perempuannya, kalian harus tetap melanjutkan kehidupan kalian. Hidup kalian tuh nggak selesai di situ, dan kalian harus bangkit, dan kalian harus bahagia. Setiap orang berhak atas kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan milik 1, 2, 3 orang, tapi milik semua. Karena bahagia itu berasal dari hati dan untuk hati kita masing-masing. Maka bahagialah sebelum kalian bahagiakan orang lain. Agar apa? Agar kalian tidak pura-pura bahagia. Betul sekali. Terima kasih, dan kita akan sambung lagi di cerita-cerita selanjutnya. Oleh karena itu teman-teman bisa ya kirim ceritanya ke IG aku atau ke IG SCC Win Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selesai di situ, dan kalian harus bangkit, dan kalian harus bahagia. Setiap orang berhak atas kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan milik 1, 2, 3 orang, tapi milik semua. Karena bahagia itu berasal dari hati
dan untuk hati kita masing-masing. Maka bahagialah sebelum kalian bahagiakan orang lain. Agar apa? Agar kalian tidak pura-pura bahagia. Betul sekali. Terima kasih dan kita akan sambung lagi di cerita-cerita selanjutnya. Oleh karena itu teman-teman bisa ya kirim ceritanya ke IG aku atau ke IG SCC Win Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.